Pembacaan kitab Injil dibaca dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah di dalam hidup kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, minggu ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Kita akan renungkan tema persekutuan yang dipulihkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dalam bukunya Rick Warren menceritakan sebuah survei tentang persekutuan yang ada di satu gereja. Pertanyaan pertama yang ditanyakan kepada jemaat itu adalah, kenapa Anda ini bisa bergabung di dalam gereja ini? 93% menjawab, "Saya bergabung ke gereja ini karena pendetanya." Lalu orang bertanya lagi, "Kalau pendetanya pindah, apakah Anda ini juga akan pindah?" Saudara, mungkin sebagian besar dari kita berpikir, wah ini ke gereja karena pendetanya. Pasti kalau pendetanya pindah, jemaatnya juga bakal pindah. Nah, ternyata 90% menjawab bahwa mereka itu tidak akan pindah gereja. Kami tidak akan pindah gereja. Kenapa? Karena kami sudah punya teman-teman di sini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih,
Persekutuan di antara saudara-saudara seiman itu sangatlah penting. Banyak orang Kristen mau bersekutu di satu gereja karena ada teman-teman dan saudara-saudara seimannya di situ yang sudah seperti keluarga dengan dirinya. Kalau satu gereja ribut lalu pecah, maka persekutuan Kristen itu akan hancur. Hancur karena apa? Hancur karena kepahitan, karena kebencian, karena dendam, ya, sakit hati dan sikap yang tidak mau mengampuni. Nah, saat satu persekutuan hancur, Tuhan kita itu tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan memulihkannya. Ketika sebuah persekutuan menemui masalah antar anggota persekutuan, saling iri, saling curiga, saling menghakimi, saling ribut, maka ada dua hal penting yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama, Tuhan akan melakukan pemulihan iman. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus, ketika Yesus dikuburkan, ternyata ada yang hancur di dalam persekutuan murid-murid. Yang hancur adalah iman murid-murid. Semua murid kehilangan imannya. Dan Thomas itu yang paling parah, saudara-saudara. Dia sama sekali tidak mau percaya kalau Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Thomas mati-matian yakin kalau Yesus sudah mati dan tidak akan pernah hidup lagi. Jadi teman-temannya yang datang cerita sama dia, saya lihat Tuhan Yesus hidup. Buat Thomas itu teman-temannya lagi ngehalu semua ya. Halu semua, nggak ada yang benar. Nah, karena kehilangan iman, mereka ini tidak bisa saling menguatkan, tidak bisa saling mendorong satu sama lain. Mereka pesimis, mereka putus asa, sebab itu mereka sebenarnya hampir tercerai-berai, ya. Absennya Thomas di dalam persekutuan murid-murid itu sudah jadi satu tanda kalau mereka sebenarnya sudah hampir tercerai-berai. Nah, sekarang bagaimana caranya Tuhan Yesus memulihkan iman para rasul? Nah, ini yang penting ya saudara-saudara. Yesus memulihkan iman para rasul dengan menampakkan dirinya yang bangkit dari kematian. Jadi beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan setelah menampakkan diri, Tuhan Yesus mengakhiri dengan pesan, salah satu pesannya Yohanes 20 ayat 27. Di situ disebut, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus menyuruh semua murid, terutama Thomas, supaya bangkit imannya. Percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian. Nah, saudara-saudara, saat para rasul dipulihkan imannya, mereka jadi orang yang berbeda, saudara. Ada perbedaan antara sebelum dipulihkan imannya dengan sesudah dipulihkan imannya. Dari tadinya sedih, sekarang ada sukacita, ya. Dari tadinya khawatir, cemas terus, sekarang ada damai sejahtera. Dari yang tadinya takut, sekarang jadi berani. Yang tadinya pesimis sekarang jadi begitu optimis. Dan dari yang tadinya tidak ada semangat, sekarang jadi penuh semangat yang luar biasa. Padahal saudara, keadaan di sekitar mereka itu tidak berubah jadi lebih bersahabat atau jadi lebih baik. Malah sebetulnya tambah menekan. Itu yang terjadi. Saudara-saudara, kalau iman sudah pulih, sebetulnya yang lain itu akan mengikuti dengan sendirinya. Hati yang sukacita, pikiran yang tenang, jauh dari kekhawatiran. Itulah yang jadi pendorong buat murid-murid Tuhan Yesus membentuk persekutuan yang lebih kuat dan lebih besar lagi. Dari 11 murid, Yudas kan sudah clean up nih satu ya. Kemudian persekutuan itu menjadi ribuan murid.
Waktu Petrus khotbah bisa jadi 3.000 orang yang berkumpul dan bergabung lagi dengan persekutuan mereka. Luar biasa saudara-saudara ya. Kalau iman sudah dibangkitkan, yang mustahil itu tidak jadi mustahil. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika sebuah persekutuan hancur, khususnya hancur oleh sebuah perselisihan, ingatlah bahwa Tuhan itu mula-mula akan memulihkan iman kita lebih dulu. Orang-orang Kristen yang berselisih saat bersekutu dengan saudaranya adalah orang yang tidak percaya atau tidak ada iman kalau Tuhan itu ada di tengah mereka. Saudara ingat firman Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan ada. Tuhan selalu ada di tengah persekutuan kita, walaupun kita ini tidak bisa melihat Tuhan. Tapi orang yang sedang berselisih di tengah keluarga atau di tengah gereja, mereka yang suka iri, curiga, menghakimi sesamanya, sudah kehilangan iman kalau Tuhan ada di tengah persekutuan keluarga atau gerejanya. Imannya itu seperti pisau yang tumpul, saudara-saudara. Jadi dia tidak bisa peka lagi pada kehadiran Tuhan. Dia lebih peka, lebih tajam pada kesalahan saudara-saudara seimannya. Akhirnya selumbar di mata orang lain kelihatan, tapi balok di mata dia sendiri tidak terlihat. Kerjanya hanya menunjuk kesalahan orang dan orang tidak nyaman dengan dirinya. Akhirnya persekutuan itu pun bubar, ya. Jadi kita harus betul-betul berhati-hati untuk hal-hal seperti ini. Tapi waktu dirinya dipulihkan imannya, dia sadar akan kehadiran Tuhan dalam persekutuan orang percaya, maka dia tidak lagi berani berbuat dosa yang menghancurkan persekutuan atau kesaksian orang-orang Kristen. Jadi iman itu harus dipulihkan, seperti yang Kristus lakukan juga kepada murid-muridnya. Lalu bagaimana caranya memulihkan iman kita ini? Dulu murid-murid Tuhan bisa melihat Tuhan yang bangkit. Kita bagaimana? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau kita ingin iman kita di dalam persekutuan ini tetap ada, tetap kuat, yakinilah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita perhatikan Yohanes 20 ayat 29. Ayat ini sangat bagus sekali. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita memang tidak melihat Tuhan seperti murid-muridnya. Tapi kalau kita percaya Tuhan ada di tengah kita, meskipun kita tidak melihat Tuhan yang bangkit itu, maka iman kita akan semakin kuat, saudara-saudara. Semangat untuk bersekutu akan pulih, karena kita yakin ketika kita bersekutu di gereja ini, maka Tuhan hadir di dalamnya. Seperti sekarang ini ya, kita ibadah di gereja. Tuhan ada di sini. Tuhan hadir di tengah kita. Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan kuatkan kita melalui puji-pujian, melalui apapun yang ada di dalam ibadah ini. Sehingga kita semua boleh semakin kuat. Kadang ada orang Kristen yang punya prinsip seperti ini. Kalau Tuhan tidak bisa kita lihat, berarti Tuhan itu nggak ada. Kalau Tuhan tidak bisa membuktikan dirinya ada, berarti Tuhan itu tidak ada. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau kita tidak lihat Tuhan, itu tidak sama dengan berarti Tuhan itu tidak hadir. Jangan dibuat jadi matematika atau hukum alam. Iman itu tidak harus seperti hukum matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Iman itu, saudara-saudara, seringkali di luar nalar, di luar akal, bahkan di luar hukum alam. Jadi yakinilah kehadiran Tuhan kita itu, sekalipun tak terlihat oleh mata kita ini.
tapi dia hadir bersama-sama dengan kita. Seperti angin yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan kehadirannya. Selain itu, iman juga bisa dibangun dengan membaca dan mempercayai kesaksian Alkitab. Yohanes mengingatkan kita dalam Yohanes 20 ayat ke-31. Di situ dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara-saudara, Alkitab itu berisi kesaksian Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan manusia berdosa ini, semua dituliskan di dalam Alkitab. Bacalah kesaksian yang Tuhan kerjakan di dalam Alkitab supaya iman kita ini boleh bertumbuh setiap harinya. Kalau iman kita semakin kuat, kita juga bisa menguatkan saudara-saudara kita yang sedang lemah imannya. Kalau satu persekutuan imannya lemah semua begitu ya. Yang terjadi, setiap orang hanya akan fokus pada masalahnya sendiri, fokus pada dirinya sendiri, fokus pada kepentingannya sendiri, sehingga tidak bisa memikirkan orang yang lainnya. Sebuah persekutuan akan hancur ketika persekutuan itu hanya memikirkan diri sendiri saja. Sebab itu, saudara, bacalah Alkitab kita, supaya kesaksian dan juga nasihat dari Alkitab menguatkan iman kita semua. Yang kedua, hal penting kedua yang dipulihkan oleh Tuhan dalam sebuah persekutuan adalah kasih antar warga gereja. Saudara, kalau kita lihat persekutuan dari jemaat mula-mula atau orang Kristen mula-mula, ada hal yang menonjol yang terjadi di sana. Disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 tadi, mereka itu sehati sejiwa, mereka itu tidak ada yang kekurangan hidupnya, dan mereka semua melayani Tuhan, dan mereka juga memberitakan Injil keselamatan. Jadi dengan kata lain, ada kasih yang saling memperhatikan, kasih yang peduli, kasih yang berbagi, kasih yang saling mendorong untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Maka tidak heran, setiap hari menurut firman Tuhan dan kesaksiannya, ada saja jiwa-jiwa yang ditambahkan ke dalam anggota persekutuan. Sehingga anggota persekutuannya semakin banyak ya, dan selalu bertambah. Dan saat kasih pada Tuhan dan sesama ada dalam sebuah persekutuan, maka orang-orang yang di dalamnya itu akan saling menjaga satu sama lainnya. Tidak ada orang yang merasa sendirian di dalam gereja. Tidak juga ada orang yang merasa saya paling hebat, saya bisa kuat menjalani kehidupan kekristenan saya seorang diri. Semuanya akan hidup dalam kasih yang saling memperhatikan dan saling membangun. Coba kita lihat tayangan video ini ya.
Saudara-saudara, itu tadi sebuah gambaran, sebuah persekutuan yang penuh kasih. Ya, gak ada orang yang bisa hidup sendirian, gak ada orang yang dengan kekuatannya sendiri bisa hidup kuat menghadapi tantangan kehidupannya tanpa dukungan dari sesamanya. Kasih itu bisa memulihkan sebuah persekutuan yang hancur. Ketika sebuah persekutuan baik di gereja atau di rumah hancur karena kebencian, maka kasih yang memaafkan itu bisa memulihkan kembali persekutuan yang ada. Bapak Ibu dan saudara yang kasih, saya suka sekali lagu yang dituliskan di dalam Kidung Jemaat 467 ya. Tuhanku, bila hati kawanku. Lagu ini mengajak kita bukan cuma menjadi orang yang membuka pintu maaf bagi sesama saja, tapi juga mendorong kita untuk belajar mengoreksi diri kita. Kadang-kadang dalam persekutuan ada ucapan, ada perbuatan yang seringkali tanpa kita sadari menyakiti sesama kita, sehingga membuat persekutuan kita ini menjadi dingin. Kita diajar bukan hanya jadi umat yang mengampuni, tapi juga berani mengoreksi diri kita dan meminta supaya kasih Allah itu dicurahkan dalam hati kita sehingga kita bisa mengasihi dan persekutuan kita bisa semakin kuat di dalamnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menyanyikan lagu ini. Sambil menyanyikannya, mari resapi kata demi katanya, supaya kita juga boleh melakukan apa yang diajarkan oleh lagu ini. Tuhanku, bila hati kawanku. Ibu dan saudara yang terkasih, ketika persekutuan kita lemah karena banyaknya pergumulan dan persoalan yang dihadapi, biarlah kasih yang saling memaafkan, saling membangun itu terjadi di tengah-tengah kita, sehingga persekutuan kita itu akan menjadi sebuah persekutuan yang pulih, persekutuan yang boleh menjadi saksi bagi sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus membangun persekutuan kita dengan damai sejahteranya. Amin. Tuhan menolong kita.